Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat yang tidak akan pernah dan tidak akan bisa kita beli menggunakan harta yang kita miliki di dunia ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang selalu bersujud kepada Allah meminta syafaat untuk umatnya, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah, yang artinya mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Kewajiban menuntut ilmu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah memudahkan seseorang mendapatkan syurga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu sebagai amal jariah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kisah surat Al-Mujadilah ayat 58. Dan Allah berfirman, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10. Selanjutnya, orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Seperti dalam surat Fatir ayat 28, Allah menjelaskan, seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari.
Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan tersebut dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Berikut ini adalah adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu sebagai berikut, yaitu, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, jangan sombong ketika kita menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid seperti ini, yaitu 2 orang yang tidak belajar ilmu adalah orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, menyimak guru saat menuntut ilmu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Mulai sekarang, usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat untuk menuntut ilmu di mana saja, tak hanya di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan saja, namun harus diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal kita hidup di akhirat. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.